Pengertian haji menurut bahasa. Orang Islam yang sudah menunaikan ibadah haji biasa disebut dengan panggilan Pak Haji. Pak Haji, Kang Haji, ya, Dia Haji, yang karena sudah pernah naik haji. Sudah naik haji artinya sudah pernah melakukan ibadah haji. Boleh jadi ada pengertian di kalangan orang awam bahwa dalam ritual haji ada upacara panjat memanjat. Naik sih, naik haji. Kata haji, hajja dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Satu, maknanya datang dan menghampiri. Seperti hajja hasanun ilayya. Hajja hasanun ilayya artinya Hasan datang menghampiri saya. Kemudian juga yang kedua, haji maknanya menuju. Seperti hajja Zaidun as-suqa yang artinya Zaid menuju pasar. Yang ketiga artinya pergi untuk beribadat. Hajja Zaidun al-Baitul Haram artinya Zaid pergi untuk beribadat di Baitul Haram. Yang keempat, mengukur kedalaman, itu juga hajja. Dalam bahasa Arab dikatakan hajjat tabibu al-jurha. Artinya dokter mengukur kedalaman luka, diukur kedalaman lukanya. Yang kelima, memukul tulang alis. Ya, memukul tulang alis ini artinya ya hajja fulanan, dia mukul tulang alisnya. Jadi ini ungkapan sangat lokal sekali. Kalau gini namanya nampek, kalau begini namanya ngepret. Kalau di kepala begini namanya, kalau begini namanya, kalau begini jitak. Nah itu jadi hajat itu jitak, jitak tulang di alis. Kemudian hajjah setelah mendapat sisipan alif. Sisipan alif artinya diberi tambahan alif. Seperti lamasa menjadi lamasa, doroba, hajja. Sisipan alif menjadi hajja. Artinya berdebat. Seperti firman Tuhan, qala atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Artinya apakah kamu mau membantah atau membantah kami, berdebat dengan kami dalam urusan Allah padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Al-Baqarah 139. Apabila mendapat tambahan ta di awal dan alif setelah fa fi'il, tahaj menjadi tahajja, itu artinya maknanya itu saling berbantah, bantah membantah atau juga bertengkar. Haji menurut pengertian fikih berarti wukuf atau berhenti di Arafah pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah, lalu bertawaf berkeliling di sekitar Ka'bah dan bersa'i lari kecil di antara Safa dan Marwah. Itu definisi menurut para ulama. Ada beberapa istilah yang perlu dicatat di sini. Mungkin banyak mendengar
istilah-istilah yang bersangkutan dengan haji. Pertama itu al-hajjul asghar. Hajjul asghar itu artinya haji kecil, yaitu datang ke tanah suci melakukan ibadah haji tetapi tidak dengan wukuf di Arafah, nggak ada wukuf di Arafahnya. Untuk itu disebut dengan ibadah umrah. Jadi istilahnya hajjul asghar. Kemudian hajjul akbar. Nah, artinya haji ibadah besar, yaitu datang ke tanah suci melakukan ibadah haji pada musimnya dan melakukan wukuf di Arafah. Tetapi ada lagi istilah hajjul akbar itu artinya beda lagi. Jadi hajjul asghar itu umrah, hajjul akbar itu haji yang benerannya. Tapi ada lagi istilah apabila Idul Adhanya itu jatuh pada hari Jumat, maka disebut haji akbar. Ya, jadi haji akbar ada dua kemungkinan. Bisa arti haji akbar itu haji yang beneran bukan umrah. Ada haji akbar itu haji yang Idul Adhanya jatuh pada hari Jumat. Nah biasanya itu menjadi diburu ya, ditunggu oleh banyak umat Islam di negara-negara Arab ingin mendapatkan haji akbar. Biasanya kalau Idul Adhanya jatuh hari Jumat, itu hampir semua negara-negara itu pada naik haji semua, sehingga akhirnya menjadi musibah, malapetaka bagi kerajaan Saudi karena kapasitasnya tidak memungkinkan. Ya, menyangkut akomodasi, tempat tinggal, air, keamanan, pengobatan, kesehatan, kalau jumlahnya segitu. Nah, maka sehingga kita ada kecurigaan dari beberapa orang, ini kadang-kadang digeser supaya tidak hari Jumat. Nah itu gimana? Saya nggak tahu lah, saya tidak usah berkomentar. Tapi ada orang yang menduga geser. Sebab pernah terjadi perbedaan musim haji atau Idul Adha antara di Saudi dengan di Tunisia. Itu bedanya 2 hari. Bedanya 2 hari. Jadi kita kalau nggak salah di Saudinya hari Kamis, di Tunisia hari Sabtu. Itu terjadi ya. Mudah-mudahan saja tidak seperti itulah. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga ada lagi istilah haji mabrur. Ya, menurut Hasan Al-Basri, haji mabrur itu orang yang kembali dari ibadah haji dengan perubahan sikap menjadi zahid, zuhud. Artinya terhadap keduniaan. Yang tadinya serakah jadi ya serakahnya. Yang tadinya nanam jahenya 10 hektar dikurangi di 5 hektar aja. Maunya itu ya kan. Pak Edi biasanya truknya 50 dikurangi dari 25 aja truknya begitu. Kang Beno yang tadinya kirim mebel ke Jerman itu 10 kontainer kurangi gitu. Artinya kezuhudan tuh artinya ngalap cukup apa adanya aja. Artinya bahasa Indonesianya itu pola hidup sederhana lah. Pola hidup sederhana. Artinya ya seperti istri-istri Rasulullah itu ketika mengadu kepada beliau, ya Rasulullah ini baju saya sobek. Bukannya oke, nanti saya belikan yang baru, enggak. Dijahit aja sih. Ngenes kan. Ya itu seperti itu. Ya, menjadi zahid terhadap kehidupan dunia, semakin bergairah mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi, haji mabrur itu adalah haji yang dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat rukunnya.
Menurut pendapat lain, haji mabrur itu ibadah haji yang dilakukan secara persis, secara suci, bersih, tidak bercampuri dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan menurut pendapat lainnya lagi, haji mabrur itu adalah haji yang sah. Walau bagaimanapun definisinya, saya juga ingin mencoba mendefinisikan. Haji mabrur itu adalah haji yang indikatornya bisa kita lihat adanya peningkatan kualitas hidup dalam segala aspek kehidupan. Artinya yang tadinya banyak penyakitnya sembuh, yang tadinya medit jadinya loman, yang tadinya sering bertengkar sama istri jadinya damai, yang tadinya apalagi warungnya nggak laris jadinya laris, yang tadinya usahanya susah menjadi mudah, yang tadinya sholatnya malas menjadi rajin. Jadi semua apapun orang yang haji mabrur itu tentu tidak bisa kita lihat secara fisik, di jidatnya tidak ada stempelnya dan juga tidak ada ijazahnya. Tapi kita bisa menghayatinya bahwa orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah yang berakibat pada peningkatan kualitas hidup. Tetapi kalau sebaliknya, yang tadinya sebelum haji setiap hari ngewer-ngewer tasbih, begitu pulang ngewer-ngewer jago, namanya haji mabur. Kira-kira sebetulnya begitulah. Ya, silakan Anda juga bisa mendefinisikan ibadah mabrur itu kayak apa sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Ada beberapa istilah yang tulisannya sama tapi dibaca berlainan dan artinya juga berbeda. Satu, ini al-hajjah, infinitive noun yang diawali dengan to, ya, to go, to come, to back, to sit, to down, infinitive noun. Artinya sekali haji, hajjatan wahidah. B, al-hujjah, artinya argumentasi. Ada lagi al-hijjah, artinya haji. Maknanya jamaknya hijaj. D atau 4, al-hijjah, artinya tahun. Jamaknya al-hijaj. Kemudian al-hajjah artinya daging lembek di bagian bawah telinga. Dan F, Zulhijjah, artinya nama salah satu bulan dalam kalender Qamariyah. Itu variasi di mana haji. Kemudian kedudukan dalam Islam. Oh ya, itu al-hijjatarnya bulan ini seperti dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27, qala inni uridu an unkihaka ihdaitsnatai hataini. Aku ingin mengawinkan kamu dengan salah satu anak perempuan saya ini. Siapa tuh? Siapa yang ingin mengawinkan salah satu anak perempuan itu? Nabi Musa kan dikawinkan di Madian tuh. Oh iya. Bersyuaib. Musa, sini Sa. Mau nggak saya kawin nih? Sok milih. Kakaknya atau adiknya. Tapi ala anta jurani samania hijajin. Tapi kamu harus mas kawinnya menggembala kambing selama 8 bulan. Jadi hijaj itu maknanya bulan.
Fa'in atmamta ashran famin indik. Kalau kamu ngasih mas kawinnya menggembala kambing, kan dia kan orang pelarian. Karena mukul orang Mesir mati kan dikejar-kejar. Ya, jadi tetapi kalau 10 bulan oke lah, itu berarti kebaikan kamu. Itu maknanya lagi membuktikan bahwa sumber dari mana kita bahwa hijaj itu maknanya bulan, itu dari Al-Quran sendiri dipakai seperti itu. Kemudian haji diyakini mayoritas muslim sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Firman Tuhannya yaitu walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada sedikit begini, nah ini kan tahun ini kan haji ditutup ya. Betul. Ya sengaja saya bikin cerita malam ini tentang haji karena seharusnya kan orang udah pada berangkat ini. Iya. Jadi sekalipun jadi berangkat, tapi ilmunya kita bagi aja dah. Barangkali. Jadi artinya begini, kita nggak usah kaget ada libur haji itu. Memang sering ya. Dulu pada waktu Abdullah bin Zubair itu ingin memisahkan diri ya sebagai gerakan separatisme dari kerajaan Bani Umayyah. Dia pengen bikin kerajaan di Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, memisahkan diri, dikejar, digempur oleh tentaranya Yazid, oleh Al-Hajjaj, dan akhirnya bersembunyi di Ka'bah. Ka'bahnya digempur, diratakan dengan tanah sampai haji libur. Dan itu Hajar Aswad itu juga pernah dicuri. Sampai 27 tahun orang naik haji tanpa Hajar Aswad. Nggak pernah dengar ceritanya enggak ya? Iya, memang itu tidak diceritakan. Ya kenapa? Berarti disembunyikan. Atau kamunya nggak baca? Jadi jangan kaget ada musim haji libur tuh. Dulu perang dunia kedua juga diliburkan kok. Kalau nggak salah 2 tahun nggak ada musim perang dunia kedua. Ya bagaimana perang yang pesawat terbang di udara dulu, sering tembak menembak, ya nggak mungkin. Nah itulah makanya dalil haji itu wajib firman Tuhan yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan ikut tetap kadya Gusti Allah ala nasi ing atase manusia, artinya Allah mewajibkan kepada manusia untuk hajjul bait, untuk mendatangi rumahnya, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah itu. Tetapi ini man istata'a ilaihi sabila bagi orang yang berkemampuan menuju ke sana. Jadi dari ayat tersebut di atas berarti kewajiban haji tidak sekuat ibadah sholat. Kalau sholat kan nggak ada alasan, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak duduk dengan tiduran, miring, nggak miring terlentang, dengan kaki digantung. Selagi engkau masih otaknya masih sehat, ya wajib sholat. Nggak ada pakaian, telanjang juga nggak ada masalah. Ya pokoknya sekeras itulah sholat. Tapi kalau haji kan itu pun kalau bisa. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ini ada beda. Mungkin orang sholatnya masih malas, tapi pengen naik hajinya luar biasa. Sampai jual tanah, jual rumah, jual mobil. Kenapa? Sampai sholat aja belum hafal kok. Kan gitu. Jadi semua orang pengen naik haji, tapi zakat masih muter-muter gitu. Bulan puasa juga ngenes ya, lapar lagi. Kadang-kadang juga cari dokter minta surat keterangan sakit mah. Tapi haji gitu kenapa? Kenapa orang jadi tertarik ke haji? Nah di sini makanya
Saya ingin menjelaskan bahwa aneh ketika Allah menyuruh manusia naik haji, itu ternyata tidak menggunakan kata perintah. Tidak mengatakan hajilah kamu. Kalau sholat kan aqimus sholat, ya, dirikanlah sholat, kemudian suruh zakat wa atu zakat. Kemudian puasa juga sama, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kutiba. Tapi dalam haji nggak ada. Walillahi lan iku tetap kadue Allah ala nasi ing atase manusia di mana. Kemudian juga manistata ilaihi sabila, itu pun kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian ada lagi apa itu, wa adzin finasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Itu juga wa adzin finas, perkenankanlah kepada manusia dengan haji. Bukan suruhlah, wa'adzin finnas, perkenankanlah, bukan suruhlah. Kenapa? Nah itulah makanya karena justru tidak dimunculkan dengan kata perintah, malah menyebabkan orang jadi merindukan. Apa saja kalau terbuka vulgar tidak menarik, tapi kalau kelihatan sedikit menarik. Dulu saya melihat orang perempuan pakai sincang yang di wiron itu, baru kelihatan betisnya udah, ya. Tapi makin cingkrang roknya, makin nyebelin kok. Iya, jadi semakin tertutup semakin ini. Makanya dengan cara yang santun itu lebih menarik. Mungkin saya sudah pernah ceritakan, tapi saya ceritakan lagi. Pada satu hari ada orang ngasih tahu bahwa kasepuhan Kiai Mas Duki Babakan Ciwaringin sedang ada di rumah temennya, namanya Kiai Haji Amsor di Tulungagung tuh. Jadi akhirnya ya biasanya beliau itu selalu mampir kemana-mana tuh, numpang sholat ya, sekedar numpang sholat, sholat zuhur, sholat asar. Jadi akhirnya saya suruh anak santri, tolong sampaikan di sana ada Bapak Kiai Mas Duki Ciwaringin, tolong sampaikan saya sangat bahagia sekali kalau kiranya berkenan ketika pulang ya dapat mampir. Oke? Anaknya saya suruh, saya tunggu, yang disuruh juga nggak datang, beliau juga nggak mampir. Saya tanya, kamu kenapa disuruh nggak laporan? Ya sudah sampaikan. Maksudnya disuruh tuh datang lagi. Bu ya sudah saya sampaikan. Kan gitu. Pesannya begini. Kamu gimana nggak datang lagi? Laporan kalau disuruh tuh. Kamu ngomongnya apa? Suruh ke sini. Beda enggak? Pakai Mas Doke, kata Buya suruh mampir. Akhirnya enggak mampir. Padahal saya ngomongin begitu. Saya sangat bahagia sekali apabila nanti Pak Kiai waktu pulang kiranya dapat berkenan mampir ke rumah saya. Enak kan? Jadi dengan bahasa yang lembut. Itulah makanya haji membuat orang jadi penasaran sambil jual-jualan, paham nggak? Seperti begitu kiranya. Jadi ya semakin kita menyembunyikan bentuk tasbih, menyembunyikan bentuk isti'arah, maka kalimat itu menjadi lebih indah. Kalau kita menyanjung perempuan, wajahmu bagian rembulan, nggak tertarik kok. Berarti saya bopeng dong. Iya, wajahmu lebih cemerlang dari bulan, nggak gombal loh, iya kan?
Saya bingung. Sebetulnya yang bulan tuh mana sih? Yang itu apa yang ini? Nah, itu dalam hal menyampaikan bentuk-bentuk tasbih isti'arah itu semakin tersembunyi. Makanya kenapa isti'arah itu posisinya lebih tinggi dari tasbih? Karena isti'arah itu salah satu taraf tasbih itu dibuang, musyabahnya atau musyababihnya, lalu didatangkan sifat kelazimannya. Seseorang yang saya umpamakan keberanian seperti macan, itu jelas. Tapi saya melihat Bung Karno sedang meraung-raung di atas mimbar. Itu saya tidak menyebutkan seperti macan, tidak. Tapi kata sifat kelaziman daripada macan meraung, saya lekatkan kepada Soekarno. Itu lebih apa namanya? Lebih membangun imajinasi kita semuanya. Ya kan? Seperti itulah kira-kira kurang lebihnya dalam Al-Haji. Kenapa orang haji seringkali memaksakan diri, kadang-kadang menjual tanah yang hanya itu-itunya, sampai pulang akhirnya nggak punya tanah, sunyak gitu. Lalu gimana? Nah, silahkan. Banyak orang mengatakan tidak boleh, saya emang ada urusan, uang-uangnya dia kok. Lah kalau orang rindu terdorong oleh kerinduan, siapa bisa mencegah? Anda pernah rindu nggak? Pak Edi pernah rindu nggak? Jam 2 malam, hujan besar, berangkat nggak? Ya udah. Itu urusan hati orang. Oke. Dari ayat tersebut di atas berarti kewajiban haji tidak sekuat ibadah sholat karena diberi kelonggaran bagi yang mampu. Batasan kemampuan disepakati semua orang, yaitu cukup ongkos pulang pergi dan biaya selama di tanah suci, cukup biaya untuk yang tinggal di rumah, dan kemudian ditambah lagi keadaan yang aman selama dalam perjalanan dan juga kesehatan. Kalau orang sakit nggak wajib. Kalau dalam keadaan perang COVID begini nggak wajib. Dalam keadaan perang dunia ya nggak wajib, ya kan? Kemudian nggak ada kendaraannya juga. Itu jadi artinya bukan hanya kesehatan, tapi juga ada biayanya untuk hidup di sananya cukup. Yang ditinggal juga sama saja harus ada biayanya. Kemudian juga bulan suci. Bulan suci. Bulan puasa bulan suci bukan? Bulan puasa bulan suci bukan? Bulan suci Ramadan. Ya. Coba kita lihat. Dalam tradisi Arab dikenal dengan bulan-bulan suci. Seperti tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 35, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun." Sesungguhnya maknanya jumlah bulan menurut Allah ada 12 tersebut dalam kitab Allah. Pada hari Dia menjadikan langit dan bumi, diantaranya ada 4 sebagai bulan suci yang perlu dihormati. Yang dimaksud bulan suci itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tradisi menghormati bulan-bulan suci ini intinya tidak boleh melakukan peperangan. Tradisi ini sebagai peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Konflik antara negara-negara Islam yang sedang terjadi sekarang ini sebenarnya apabila berpedoman kepada Al-Quran tentu tidak merepotkan PBB. Tidak membebani biaya yang harus dibayar sampai triliun-triliun untuk menciptakan perdamaian. Artinya ini dalam syariat Islam bulan-bulan suci atau bulan-bulan Ashurul Haram itu memang tradisi Nabi Ibrahim, yaitu larangan adanya peperangan. Sehingga konflik horizontal
yang terjadi dimanapun dengan adanya instrumen ketuhanan bulan-bulan suci ini, artinya diberikan peluang untuk melakukan ceasefire, gencatan senjata. Gencatan senjata ini artinya satu upaya menciptakan perdamaian. Hei bangsa-bangsa di dunia yang sedang perang saudara, coba kita stop dulu. Yuk mari kita bicarakan, kita bahas, kita selesaikan persoalannya apa sih yang jadi masalah. Ya, apakah tidak lebih baik kita membicarakan kepentingan kita melalui jalur diplomasi, duduk bersamaan di depan meja, yuk kita bergening, yuk kita diskusi, ya kita tawar menawar apa masalahnya, kita selesaikan dengan cara-cara damai melalui jalur diplomasi. Kalau itu gagal, ya tetap akhirnya perang. Setelah perang apa yang terjadi? Korbannya kan tidak terkendali. Kedua belah pihak juga babak belur semuanya. Nah makanya untuk mencoba menciptakan perdamaian itu salah satunya pertempuran itu dihentikan sementara, namanya ceasefire, gencatan senjata. Disitulah semua pihak yang berperang itu dipanggil oleh PBB, dirunding, dibicarakan, negosiasi, ya. Kalau perlu ya PBB mengeluarkan resolusi, ya kan, setelah dipelajari, ya, apakah berupa sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar, yang melakukan ofensif kepada negara lain, pelanggaran dan sebagainya. Itu kan biayanya besar sekali. Nah sesungguhnya instrumen ini sudah dibuat oleh Allah dalam Al-Quran, tinggal dipedomani. Begitu masuk bulan suci ya stop dong. Nah ini kan tidak dimanfaatkan, berarti Quran kan nggak laku. Iya kenapa? Dan memang dalam Al-Quran sendiri juga dikatakan wa qala rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku sudah meninggalkan Al-Quran, diabaikan, bulan suci diabaikan. Bahkan Ka'bah sebagai dijamin oleh Allah sebagai tempat yang aman, wa man dakhalahu kana amina, ternyata digempur juga kok. Masa Ka'bah sampai banjir darah? Iya pemberontak kita, artinya kan bisa dengan solusi jangan sampai ada darah tercecer di Ka'bah itu. Jadi artinya kita sangat tidak menghormati rambu-rambu itu. Ini peringatan bagi kita semuanya. Kalau orang Islam itu kalau sudah bulan suci tetap jangan perang gitu. Ternyata di sini juga bulan suci tawuran juga kok. Iya. Kemudian yang terakhir ini Konferensi Internasional, Konferensi Islam. Yang menjadi pertanyaan mengapa OKI, Organisasi Konferensi Islam, tidak memanfaatkan musim haji untuk mengadakan konferensi negara-negara Islam untuk membahas berbagai masalah di dunia Islam dan mengambil sikap bersama menjawab berbagai persoalan dunia. Sebetulnya kan musim haji kan itu kan juga instrumen juga oleh Allah dibuat untuk membuat kerjasama dunia. Semua bangsa saling bertemu, berkenalan. Kamu di sini kan nggak tahu, dikiranya orang seperti kita, oh begitu naik haji, ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya sipit, ada yang matanya bende, ada yang kulitnya hitam pekat, ada yang berwarna sawo matang, ada yang berwarna putih, ada yang kuning, ada yang kulitnya merah, ada yang makan roti, ada yang makan pisang, ada yang makan buah-buahan. Dan di situ dipertemukan berbagai bangsa di dunia untuk sebetulnya itu juga sama instrumen juga. Karena orang mau mengadakan konferensi internasional, persiapannya nggak cukup 1 tahun. Ya,
dari mulai melobinya, membagikannya, kemudian juga delegasi kita aja sekali itu negara non blok kita. Bayangkan berapa mobil mewah yang disewa, yang dibeli untuk raja-raja, untuk presiden seluruh dunia. Dari bandara Soekarno-Hatta ke gedung Afrika dan balik lagi sudah mobilnya dilelang. Berapa banyak mobil aja kan? Hotelnya berapa, makannya berapa? Wah, biasa terhingga. Nah, kenapa musim haji di mana orang Islam sedang berkumpul, kenapa tidak dimanfaatkan? Amir-amir haji itu dikumpulkan di satu hotel, suruh berbicara dengan yang lain, menceritakan ada masalah apa, ada umat Islam di daerah itu sedang ditindas, ada umat Islam yang kelaparan, ayo bagaimana kita bicarakan, kan enak. Dan itu mereka datang biaya sendiri. Lah kenapa sampai sekarang tidak dipakai kesempatan haji untuk membahas persoalan umat Islam? Kenapa? Ya itulah persoalannya. Ada yang tidak mengizinkan kan begitu salahnya. Oke, itu aja lah. Makasih.